Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap kita semuanya untuk belajar?
Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak bapak coba lihat kiri kanannya, apakah masih ada sampah di sekitarnya? Sudah bersih? Nah, hari ini kita belajar PAI. Coba lihat semuanya kiri kanan, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Lengkap? Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita hari ini kita masih membahas tentang apa minggu lalu? Keberagaman. Anak-anak bapak semuanya belajar di rumah? Ya. Anak-anak bapak semuanya tahu apa itu keberagaman? Keragaman. Ada yang tahu apa itu keragaman? Apa itu keragaman? Yang kita pelajari minggu lalu masih ingat? Keragaman. Apa itu keragaman? Apa Imam? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang menurutnya? Lihat dua bukunya. Apa itu keragaman? Yang kita pelajari minggu lalu yaitu perbedaan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada bapak mau tanya, pada kehidupan anak bapak, semuanya di sini sama atau berbeda? Berbeda. Semuanya di sini satu jenis atau berbeda jenis? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang ada yang berkulit putih, ada yang coklat, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini mengenai keragaman, anak bapak semuanya minggu lalu kita sudah mencatatkan ayat tentang dalil dari keragaman. Surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayo sama-sama kita bacakan dulu suratnya. Nah, sudah tahu kan apa tujuan Allah menciptakan kita? Supaya kita saling mengenal. Kita diciptakan dari dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang tujuan Allah untuk kita saling mengenal. Dan digarisbawahi di akhir ayat yang artinya bahwasanya yang paling bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah.
bukan melihat dari perbedaan. Ada yang putih dia yang paling mulia, ada yang pucat yang paling mulia, bukan. Tetapi dari ketakwaan. Nah, kita lihat video terlebih dahulu. Coba Bapak perhatikan. Nah, apa pesan moral yang anak Bapak pahami dari video tersebut? Tidak boleh saling mencaci maki ataupun menghina karena adanya perbedaan. Jadi anak-anak Bapak Ibu tidak boleh misalnya membuli temannya karena ada perbedaan. Ada teman kita yang berbeda, ada teman kita misalnya yang ukuran badannya lebih kecil dari kita bully dia agak kecil. Atau sebaliknya, ada yang tinggi, mendengar saja, kurus, segala macamnya, atau yang gemuk, anak Bapak bully. Itu merupakan sikap anak Bapak yang salah atau yang betul? Salah. Untuk yang kedua, ada video kedua. Nah, coba perhatikan. Keragaman sebagai satu materi pelajaran. Coba dulu video. Semester 1. Apa maksud keragaman sebagai sunatullah? Keragaman adalah adanya perbedaan di antara manusia. Perbedaan agama, suku, bangsa, warna kulit, kesukaan, usia, bahkan perbedaan dalam keluarga kita, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadinya keragaman menjadi sunatullah? Keragaman menjadi sunatullah semenjak Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Perbedaan agama, suku, bangsa, warna kulit, kesukaan, usia, bahkan perbedaan dalam keluarga kita, semua itu harus kita hormati dan kita hargai. Nah, dari dua video yang Bapak tampilkan tadi, siapa yang berani ke depan menyimpulkan video yang Bapak tampilkan? Dan bisa kan? Video yang Bapak tampilkan apa itu keragaman sunatullah? Apa dikutipkan video pertama tadi? Bisa? Siapa yang bisa? Bapak? Yang bisa Bapak kasih nilai? Nilai tambah bonus? Berapa tuh? Coba satu yang berani tuh. Berani ke depan. Satu-satu. Siap dan. Sini. Nah, coba dari semuanya silakan dulu. Apa makna dari video
video seperti kasus yang Bapak tampilkan tadi yang bisa Anda ambil hikmahnya. Coba semuanya mendengarkan. Nah, silakan. Tidak boleh mencaci maki orang lain. Dua, tidak boleh menghina orang lain. Tiga, tidak boleh saling mengejek sesama muslim. Dan terakhir untuk menghargai perbedaan. Nah, terdapat 4 hikmah dari video yang Bapak tampilkan. Yang pertama, apa kata Anda tadi? Tidak boleh mencaci maki. Yang kedua, tidak boleh menghina. Yang ketiga, menghina sesama muslim. Yang terakhir yang keempat tentang pembelajaran kita yaitu menghargai perbedaan dan menghormati serta toleransi. Jadi anak Bapak, kalau ada suatu perbedaan di antara kelas kita ini, tugas anak Bapak adalah menghargai, menghormati dan bertoleransi. Harus melakukan di kelas. Nah, berikan aplaus untuk Al-Quran. Nah, materi kita hari ini mengenai apa? Keseragaman sebagai sunatullah. Nah, keragaman sebagai sunatullah di dalam Islam mengajarkan pentingnya keragaman sebagai sebuah sunatullah ataupun hukum alam yang menunjukkan kebijaksanaan Allah terhadap perbedaan yang diciptakan oleh Allah, yang merupakan keragaman bentuk anugerah dari Allah kepada kita untuk memperkaya kehidupan kita. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau semuanya sama dalam hal seperti kalau semuanya laki-laki saja dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah bisa kita berkembang terus? Apakah ada generasi kita selanjutnya? Nah, kalau perempuan saja dalam kehidupan sehari-hari bisa? Nah, begitulah anugerahnya oleh Allah memberikan kita keragaman. Yang kedua materinya yaitu definisi keragaman dalam Islam. Nah, ini sekarang kita bahas dalam Islam. Keragaman adalah berbeda namun satu yang disampaikan Imam tadi. Seperti yang kita masih ingat apa itu Pancasila, lambang negara kita? Masih? Apa itu lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun kita bersatu. Jauh sebelum negara kita menciptakan ideologi bangsa kita, ternyata Islam jauh-jauh hari sudah menciptakan yaitu ideologi berbeda namun tetap bersatu. Nah, coba Bapak semuanya perhatikan ya Pak. Keragaman dalam Islam menunjuk perbedaan suku, ras, budaya, dan pendapat yang dianut oleh umat Islam. Perbedaan sama-sama dibacakan lagi. Bacakan sama-sama surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena Allah bertujuan untuk kita saling mengenal.
Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling kotor. Oke? Kita tahu. Abdan? Kita tahu. Oh, yang lain tidak tahu sukunya bawah atau suku bawah? Kumbang. Nah, antara Pawas, Batan, dan Agam sudah merupakan perbedaan keragaman suku. Yang kedua, keragaman daerah tempat tinggal. Dan apa sini semuanya sama daerah tempat tinggalnya atau berbeda? Berbeda. Itulah keragaman. Ada yang tinggalnya di pasir, ada yang tinggalnya di Paso, jauh-jauh kan? Berbeda jaraknya kan? Kubang Putih, Bukit Batamu dan sekitarnya. Nah, dari perbedaan tersebut apakah anak bapak ada yang berbeda? Benar. Apakah anak bapak semuanya mencaci maki bule tersebut datang di sini? Nah, bagaimana tanggapan anak bapak melihat orang-orang yang itu berbeda dari kita? Bagaimana tanggapan anak bapak melihat perbedaan antara orang bule yang datang di sini? Saling menghargai. Kita harus menghormati kedatangan dari orang ke tempat kita. Nah, coba perhatikan yang Bapak berikan materinya. Demikian dalam Islam, ajaran Islam menekankan pentingnya akhlak mulia yang ada itu, yaitu kejujuran, kasih sayang, dan toleransi. Nah, di sini Bapak menekankan kepada kita semuanya, apapun perbedaan yang ada di lingkungan anak Bapak, misalnya seperti tadi, ada yang beda bule, ada yang beragama non-Islam, misalnya ada ketemu orang yang beragama non-Islam di tempat kita. Cocok, sering. Apakah anak bapak memuji orang yang berbeda keinginan dari kita? Ya. Apakah anak bapak mengikuti ajaran mereka? Ya. Jadi kita selaku perbedaan agama kepercayaan keinginan tersebut, anak bapak tidak boleh membuli, memaksakan keyakinan kita, pendapat kita kepada orang yang berlainan agama dengan kita. Kita harus toleransi dan menghargai. Yang kedua yaitu agama lain juga seperti kita, yang mengajarkan kasih sayang dan hidup rukun, ramah dan perdamaian. Karena tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan untuk permusuhan. Nah, materi selanjutnya anak bapak dapat pahami yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ada di buku kan? Nah, coba dibacakan yang ada di buku itu. Satu-satu Imam, coba bacakan Imam. Coba bacakan Imam. Dalam tema kita tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kita. Nah, yang kedua, kita tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih teman. Perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga negara karena keragaman sebagai keniscayaan sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan yang untuk maju. Seperti kebudayaan kita alam Minangkabau, anak bapak belajar BAM kan kelasnya, BSR gitu kan. Tahu budaya alam Minangkabau seperti tradisi kita yaitu tari piring? Tahu. Nah, kalau di Sumatera Utara atau yang biasa kita kenal seperti Medan, tariannya bukan tarian tari piring, ada tariannya yaitu tarian tortor. Mengenai kesenian, anak bapak tahu pencak silat? Kalau untuk kesenian bela diri, terdapat berbagai ragam keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti kita bacakan materinya, yaitu budaya Indonesia sangat kaya yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai suku yang hidup di berbagai wilayah, tradisi, kesenian, dan bahasa. Menjadi cerminan keunikan kita.
kita adalah suku kumbang. Begitu seterusnya. Nah, materi kita tentang keragaman. Tujuan kita mengenai keragaman adalah yang depan. Yang pertama, saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi. Yang pertama, kita menerima perbedaan. Setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Kita harus menghargai dan menghormatinya. Yang tidak boleh adalah kita bully ataupun kita hina atau kita ejek. Yang kedua, kita menghormati keyakinan agama tadi. Kita tidak boleh memaksakan agama kita ke orang lain dan agama orang lain kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan saling mendukung. Untuk materi terakhir, kesimpulan mengenai sunatullah yang kita bahas tadi. Sunatullah adalah keragaman hukum alam yang bertujuan untuk menghormati dan menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan yang positif dengan kebaikan dan persatuan, membangun masyarakat yang kuat. Nah, dari penyampaian materi tempat tadi ada apa semuanya yang mau bertanya? Semuanya paham? Paham? Bisa kita latihan kalau sudah paham? Atau mau yang bertanya terlebih dahulu lebih bagus mengenai materinya? Nah, Bapak ada LKPD untuk anak Bapak semuanya mengenai pemahaman materi anak Bapak semuanya. Nah, semua sudah dapat LKPD-nya masing-masing. Silakan perhatikan dulu. Di sini kita kan sudah mempelajari keragaman yang ada di Indonesia tadi, mengenai suku, agama, dan bahasa daerah. Nah, untuk bahasa daerah, karena Bapak semuanya paham dari bahasa kita tidak cuma satu, misalnya bahasa Minang saja. Ada bahasa Indonesia untuk umumnya, bahasa Jawa untuk bahasa daerah, bahasa lainnya gitu kan. Nah, silakan anak Bapak tuliskan nama dan kelasnya di LKPD masing-masing. Silakan tulis berdasarkan kotaknya masing-masing untuk jawabannya. Yang pertama, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Tulis di bawah. Yang kedua, keragaman agama di Indonesia. Jadi apa saja agama yang ada, tulis di bawah masing-masingnya. Yang ketiga, keragaman suku yang ada di tempat kita di Minangkabau. Silakan ditulis ke bawah. Silakan ditulis mengenai keragaman yang anak Bapak pahami. Silakan tulis nama lengkapnya dan kelasnya. Sudah siap? Ada ragu? Ada ragu? Mempelajari tentang keberagaman. Apa itu keberagaman tadi? Berbeda tetap satu semuanya. Mengenai materi keragaman,
pelajaran mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang keragaman agama. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Dan Katolik. Mengenai suku yang ada di Indonesia, khususnya kita di Minang, apa saja yang kita buat tadi? Apa saja khususnya? Suku yang kedua Timbang, Melayu, apa lagi? Daniago, Koko, dan lain sebagainya. Mengenai bahasa, apa saja bahasa yang ada tadi? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak. Mengenai bahasa tersebut, apakah boleh anak-anak Bapak mengelola bahasa lain? Apakah boleh mengejek? Jadi tugas anak Bapak harus menghargai, harus bertoleransi, dan saling menghargai. Jadi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Ya, sampai di sini materi kita semuanya paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah, silakan kerjakan diri anak Bapak untuk minggu depan kita adakan PH sumatif tentang kera. Silakan belajar di rumah, kerjakan sebelum masuk untuk persiapan diri ujian. Nah, sekian untuk kita hari ini. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.